Saya Anri Angga. Baik, ini sudah live ya Instagram RRI Surabaya. Rumah Kata kembali hadir bersama saya tuan rumah Anri Angga, yang hari ini bakalan sedikit berbeza atau berbeda. Sahabat literasi, kalau biasanya tamu kita adalah orang-orang yang berkecimpung di dunia literasi, berkecimpung sebagai penulis begitu ya, entah itu puisi, entah itu novel, cerpen. Nah, kali ini kita akan kedatangan tamu, seorang apa ya menyebutnya ya, seorang dalang. Bisa dibilang seperti itu ya, sahabat literasi. Jadi beliau ini, aduh kalau saya panggil beliau itu kok kayak tua banget gitu ya. Karena masih seumuran lah ya, 11-12. Jadi saya panggil kakak atau mas aja. Nanti mas yang satu ini bakalan hadir di sini untuk mengajak kita mengenal dengan kesenian yang ada di Malang. Kesenian yang bisa dibilang kesenian ini sebenarnya apa ya, lahir kembali, reborn dari kesenian yang sebelumnya. Nah, apakah itu? Kalau saya sudah menyebutkan tadi itu beliau adalah seorang dalang begitu ya, otomatis nggak jauh-jauh dari wayang ya. Seru-seru nih. Kita akan coba tersambung dengan Kakang. Dan kebetulan ternyata dia adalah senior saya di UNER ya. Anak teater. Jadi Jadi ini apa namanya, bakalan bernostalgia di sini ya, di Rumah Kata. Rumah Kata. Rumah Kata ada di sini. Oh ya, yang mau gabung langsung aja buruan gabung ya, karena pastinya nanti kami bakalan bagi-bagi hadiah juga gitu ya. Pasti akan ada giveaway di Rumah Kata. Jadi buat sahabat literasi bisa, hai Mas Safarudin. Halo, Assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Halo. Wih, suaranya Nggak dengar. gede loh. Hah? Nggak denger? Nggak dengar tadi. Sekarang sudah dengar. Dengar banget. Oh, dari tadi udah nyoba nyapa aku. Oh iya. Oh, iya. Aku jadi tadi tidak mendengar suaramu. Kalau sekarang sudah. Oke. Oke. Ngomong ngapain? Ngomong ngapain? Ngomong apa ya? Kita nostalgia dulu deh. Mas Safarudin. Oke. Ini aku manggilnya Iya. apa ini? Safarudin, Safar atau Balok atau gimana nih, atau Kakang? Alah. Liklok bisa. Hmm? Apa deh terserah situ. Liklok bisa. Leklo. Balok bisa. Oh, Pak Le. Leklo. Pak Le. Ojo ta lawang. Dirimu itu adalah seniorku. Mas Safarudin ini dulu anak UNER. Betul. Saya nak gapus saya itu. Gapus. Oh iya Cek Ile, Gapus. Berarti angkatan sopo ya sampean ini yo? Saya Banyak itu yo. Banyak. Katanya Banyak. ganteng lah. Tapi anak-anak Gapus tuh ya, kalau seingat aku tuh yang namanya anak Gapus itu anak-anak yang benar-benar seniman banget. Bahkan saking senimannya gitu ya, kalau ke kampus cuma pakai sandal jepit itu, aduh Allah Akbar lah pokoknya. Dosen-dosen nggak ada yang berani negor lah pokoknya. Baju Iya. belel-belel, celana belel-belel gitu kan. Wes pokoknya anjian Fakultas Ilmu Budaya itu keren banget lah pokoknya. Ya wes, Mas Safar, Lelo tadi mau minta dipanggil Lelo. Lelo itu apa sih? Kan balok, liklok. Oh, lek balok maksudnya. Oh alah, iya. Terserah panggil apa dah. Iya ya, oke. Pak D Oke deh juga kalau bisa. gitu. Om Pak juga D. bisa. Oh. Ya wes lah, secara resmi saya buka Rumah Kata dan ini dia bintang tamu kita, Kang Safarudin Balo. Yeay, selamat datang. Hai, assalamualaikum sahabat literasi. Kita bertemu lagi di Rumah Kata dan seperti yang Anda sudah bocorin tadi bahwa
sahabat literasi harus harus stay tune di sini. Kenapa? Karena kita pasti bakalan ada giveaway. Giveaway-nya itu akan seputar dari isi rumah kata per episode yang ada gitu ya. Nanti sahabat literasi bisa cari tahu jawabannya di situ, karena nanti kita akan lempar pertanyaan, jawabannya ada di episode-episodenya rumah kata gitu. Nah, untuk kali ini berbeda dari biasanya bahwa hari ini kita kedatangan Kang Safarudin Balok. Ini di sini sih judulnya Pegiat Literasi dari Balai Bahasa Jatim. Padahal aku tadi memperkenalkan dirimu adalah seorang dalang, Mas. Soalnya katanya dirimu ini menciptakan atau melahirkan kembali wayang yang ada di wayang Malangan yang ada di Malang ya. Wayang Malangan tuh dari Malang ya. Iya. Jadi gimana boleh? Malang. Kalau wayang Maduraan dari Madura berarti ya. Iya. Ya. Jadi gini. Jadi gini, Mas Safarudin, katanya Mas Safarudin ini dulunya itu merasa bahwa wayang Malangan itu kayak sudah nggak populer lagi, sudah sepi peminat begitu ya. Terus akhirnya Mas Safarudin membuat lagi versi remake-nya kalau dalam lagu gitu ya. Wayang topeng ya, wayang Bojima ini model ibaratnya wayang topeng Malangan reborn gitu ya. Bisa aku bilang seperti itu nggak? Bisa juga. Nggak reborn sih. Transformasi lah kata orang-orang. Transformasi ya. Lebih transformer. Ya kan begini. Kalau wayang yang asli, wayang topeng Malangan itu kan membutuhkan banyak biaya. Banyak biaya, panggung, terus pemainnya minimal itu kan 20 orang. Itu bukan yang lain-lainnya. Nah, terus wayang topeng Malang itu kan ceritanya cerita Panji, dan anak sekarang itu sudah nggak kenal apa itu cerita Panji. Nah, saya buat mininya, mini pertunjukan itu, tetapi nggak menyimpang dari wayang topeng. Yang penting ini ceritanya cerita Panji, karakternya karakter topeng Malangan seperti ini. Nah, ini kan ini. Oh, iya. Itu yang topeng Malangan tuh seperti itu bentuknya. Kalau topeng Malangan kan dipakai untuk wajah. Kalau ini kan cuma boneka saja. Nah, boneka ini kan lebih enak. Iya. Pementasannya sederhana. Oke. Pementasannya sederhana. Kalau tadi dikatakan bahwa wayang topeng Malangan itu butuh banyak biaya, banyak elemen-elemen gitu ya. Nah, kalau ini untuk wayang Bojima sendiri itu apa aja yang diperluin? Yang penting kan dari Bojima itu sih. Bojima. Apa itu? Bojima itu apa? Bojima apa itu apa ya singkatan dari boneka Panji Malangan. Itu. Oh, gitu rupanya. Boneka Panji Malangan, Bojima. Nah, iya, ini kan bentuknya boneka toh. Ada berapa karakter dari Bojima sendiri? Itu kalau yang itu karakternya apa? Ini Dewi Sekartaji. Oke, itu Dewi Sekartaji. Putri dari Kediri, ini Doho. Nah, ini untuk sementara saya punya yang sudah jadi. Itu saya punya 7. Ini saya buat sendiri. 7 saya buat sendiri. Tetapi yang ini kepala bonekanya itu saya pesan dari ini Padepokan Mas Handoyo, Padepokan Asmoro Bangun pakai saji itu. Dan saya pesan khusus untuk wayang Bojima. Oke, seperti itu. Oh gitu. Oke. Karakternya ya mungkin 30 tokoh. Ada 30 tokoh karakternya. Oke, seperti yang Mas Safarudin tadi bilang bahwa
cerita Panji itu sudah banyak tidak diminati oleh masyarakat, apalagi anak-anak muda milenial. Nah, salah satu cara dari Mas Safarudin untuk untuk membuat budaya atau cerita Panji itu kembali hidup adalah dengan menyederhanakan atau membuat ceritanya menjadi lebih mini begitu ya, mini version, tapi tetap tidak bisa Iya, meninggalkan cerita iya, aslinya begitu. Nah, hasilnya. idenya itu dulu tuh tercetusnya dari mana? Kok bisa? Idenya itu kan iseng-iseng saja waktu pandemi ini. Hmm. Oh, Saya barusan. bolak-balik. Iya, 2 tahun ini aja. Oke, oke. Saya Terus terus lihat, gimana? saya lihat kan pertama saya beli ini wayang potehi. Nah, Oke, wayang wayang potehi. potehi, wayang potehi. Gimana? Oh, karakternya potehi itu seperti ini loh. Terus Hmm. saya balik gimana kalau ceritanya cerita Panji. Maka ini saya langsung kepikiran, oh buat boneka aja, boneka seperti Hmm. ini. Nah, sebenarnya pertamanya inspirasinya dari wayang potehi, Oke. inspirasi situ. Lebih Seperti ke situ itu. ya. Nah, Cerita Panji itu mencakup apa aja sih sebenarnya? Cerita Panji itu yang gimana sih kalau disederhanakan dengan bahasa yang awam, yang dimengerti oleh masyarakat gitu? Cerita Panji itu yang gimana aja? cerita Panji itu cuma hanya cerita percintaan antara Dewi Sekartaji dengan Panji Mm-mm. Asmorobangun. Mana? Tak tak ambil dulu Asmorobangunnya ya. Mana ini? Aku Nah, juga dikenalin eh, sama nah ini Panjinya, Asmoro Bangun. banyak ya. Sik, rada angel ya. Karena ini saya masih nah, ini Panji Asmorobangunnya. Panji Asmorobangun itu putri dari Kauripan. Ini pangeran dari Kauripan. Kalau ini Aha. dari Kediri. Cuma percintaan ini aja. Tapi bersambung terus ya, ada episode-episodenya ibarat sinetron gitu ya. Eh, ada. Itu namanya eh, cerita-cerita sempalan. Seperti ceritanya kalau tentang kemakmuran itu Dewi Sri. Nah, Hmm. Dewi Sri itu nanti ada ini tokohnya, ada tokoh babi, tikus, tentang hama-hama itu dah. Seperti Hmm. itu. Kalau ini kan kalau ini muncul yang utama ini Dewi Sekartaji ini bercinta paling ini juga disukai oleh eh, dari Klono Raja Seberang. Itu Hmm. Klono Sewandono. Cuma itu saja. Tetapi Klono Sewandono Pasti ada Sewandono ada tidak dapat. cinta-cinta segitiganya gitu pasti kan. Nggak seru kalau Iya, kisah-kisah iya. romantisme tuh nggak ada cinta segitiga. Hmm. Si Ramayana sama si Rama Sinta aja ada ini, Oh, ada ada. Arwana lagi apa? Siapa tuh yang monyet tuh namanya? Hmm. Hmm. Siapa sih? Nggak, Siapa Gif? Namanya Gif. Yang monyet itu loh, yang suka sama Arwana. Arwah, yang suka sama Sinta Anoman. Rahwana. Arwah. Rahwana. Iya, iya. tak tak ku tak kuwet takut Arwana tukul Arwana ya. Tak tutuk loh kamu. lagi ngetren jargon itu. Tak Tuh. tutuk loh. Ayo, Arwah. Ya ayo. Allah. Oke, jadi itu ya. Jadi Iya. eh, ada tapi Dewi Sekartaji sama Panji Asmarabangun itu mereka berdua itu happy ending atau sad ending nih? Lebih ke happy ending karena menujunya ke kemakmuran. Kemakmuran, Oh, oke. kebersamaan seperti itu, cinta kasih seperti itu. Tetapi bisa Oke. saja ini ada ya satu cerita itu dia seorang raksasa apa Mm-mm. raksasa raksasa wanita itu menjelma Mm-mm. menjadi Dewi Sekartaji itu aja langsung cet sih menjelma padahal yang dalamnya itu bukan Sekartaji asli ada cerita seperti itu Oh, iya oke. Gitu.
Terus kalau ngomongin soal apa namanya tadi kan cerita Panjinya dibikin apa namanya dibikin lebih mini begitu ya. Dapat idenya juga baru-baru aja karena masa pandemi ini gitu. Lalu apakah dapat respon positif dari peminat wayang? Atau mungkin ada juga dukungan dari pemerintah, ada respon yang baik dari pemerintah mungkin atau dari pegiat seni di daerah Malang, bagaimana? Kemarin saya coba itu pertama kali ini pentas itu di Lamongan, itu di Sangsir Utara atau apa itu sana itu di sebelahnya makam dari Syekh Maulana Ishak itu. Alhamdulillah bagus responnya. Itu pentas perdana saya. Kalau kemarin belum, karena ini masa pandemi saya juga ya di rumah ngantor gitu aja. Ngantor. Gitu. Nggak enak, mau ngomong ngantor nggak enak. Lah kenapa emang gak enak? Nggak apa-apa, setiap seniman pasti punya ini juga, punya sisi yang lain gitu kan ya. Oke. Soalnya nanti ada yang nggak jelas, ini kok kerjanya nggak jelas gitu. Apa itu? Enggak penyiar aja juga apa namanya kerjanya juga double-double. Jangan salah. Iya. Iya kan? Zaman koyok ngene gak double-double. Iya. Serba susah tak iya jarene wong Madura. Iya. Kadang jual paving juga. Wes apa aja sembarang kalir ya. Oke. Nanti boleh diceritain ya Mas tentang transformasi dari wayang topeng Malangan menuju ke wayang Bojima ini apa pembuatannya seperti apa? Karena saya dengar-dengar juga awalnya bahan-bahan yang dipakai itu sudah mengalami apa ya restrukturisasi ya. Jadi kayak dari misalnya dari batu menuju kayu atau bagaimana saya kurang paham, atau mungkin dari kertas yang di remet-remet terus dikasih lem itu. Zaman prakarya zaman SD tuh loh Mas, kan ada tuh kertas yang diremet-remet gitu, terus habis itu dikasih lem gitu kan, nanti dibentuk apa gitu kan, atau mungkin dari jeep atau gimana nggak tahu, nanti kita cerita Mas Safarudin ceritain ya. Tapi yang jelas aku mau ngingetin buat sahabat literasi bahwa sahabat literasi bisa mengikuti terus Rumah Kata lewat Instagram RRI Surabaya atau bisa lewat YouTube sama namanya RRI Surabaya, dan juga bisa update terus di podcast Keluarga Angkasa. Bete deh, di mana-mana pada ngomongin virus corona mulu, nggak di rumah, nggak tetangga, nggak di TV, pusing aku. Iya, rame banget loh di sosmed, di berita, semuanya tentang corona. Kamu tahu nggak sih virus corona itu dari mana? Enggak, emang dari mana Kak? Katanya virus corona itu disebarin sama alien dari segitiga Bermuda. Ini pada ngobrolin apa sih? Kamu dapat informasi dari mana? Aku dapat informasi dari grup WA dan sosmed aku nih. Katanya tuh cuman hoax doang, nggak ada virus corona beneran. Gak usah percaya. Tunggu dulu. Itu grup WhatsApp dapat informasinya dari mana? Ada sumbernya nggak? Tahu. Nah, itu hati-hati. Jangan sampai kamu termakan berita hoax. Di internet itu tidak semuanya berita yang benar. Banyak di berita-berita simpang siur juga. Jadi setiap kali kamu dapat informasi, harus kamu cross check lagi ke sumbernya. Oh, seperti itu. Terus gimana dong? Nah, kamu kalau mau nyebarluaskan informasi, dicek dulu ini benar-benar informasi resmi dari pemerintah atau dari ahlinya, seperti dari tenaga kesehatan atau bukan. Kalau bukan, ya jangan disebar-sebar. Tapi aku udah sebarin ke grup. Gimana dong? Udah, kalian gak usah takut sama corona. Aku punya alatnya. Ya, apa? Nih ya, ini kalung anti corona. Dijamin gak akan bakal kena corona. Sumpah loh. Ya iya dong.
Ini mau. Kamu dapat informasi dari mana lagi tuh kalungnya beneran anti corona? Loh ini kan lagi trending, banyak. Yang trending belum tentu bener informasinya. Kamu tahu nggak anjuran pemerintah itu harusnya pakai apa? Pakai apa? Yang bener tuh pakai masker udah cukup, nggak usah pakai yang aneh-aneh. Enggak, pokoknya tetap pakai ini. Ini pokoknya bagus. Bagus banget. Selamat datang di tatanan kehidupan baru. Kita saat ini dihadapkan pada ketidakpastian. Tidak pasti kapan corona akan berakhir. Banyak ketidakpastian yang harus kita hadapi. Di satu sisi, virus corona juga telah merubah banyak hal di kehidupan kita tanpa kita sadari. Jika Anda ingin tetap bisa bertahan dan selamat dari pandemi ini, sebaiknya persiapkan diri Anda untuk beradaptasi dan menjalankan tatanan kehidupan baru. Dalam prediksi tatanan kehidupan baru, kesehatan dan kebersihan menjadi komoditas nomor 1. Ketakutan orang-orang akan terserang virus membuat semua orang kini semakin ketat menjaga kesehatan dan kebersihan jika kita keluar rumah. Akan banyak kita temui wastafel dadakan di mana-mana. Hand sanitizer menjadi barang yang paling dicari. Orang mengenakan masker kemana-mana. Selalu menjaga jarak saat melakukan kegiatan dan tidak berkerumun. Dan tidak melakukan kontak fisik meski itu hanya sekedar bersalaman. Vitamin dan jamu menjadi barang yang banyak dikonsumsi selain makanan pokok. Sebelum bepergian, orang akan dicek dulu suhu tubuhnya dan tidak akan diizinkan melanjutkan perjalanan jika terindikasi tidak sehat. Dan akan selalu dilakukan cek suhu tubuh ketika berkegiatan sosial seperti di mal, rumah makan, atau di mana saja. Tidak menutup kemungkinan ke depan orang akan diwajibkan membawa dokumen kesehatan pribadi saat bepergian. Atau bisa jadi sistem pelacakan kesehatan di bandara dan terminal transportasi umum lainnya akan menjadi lebih praktis dan mudah. Nah, selamat datang di tatanan kehidupan baru. #Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Kita balik lagi ngobrol sama Mas Saparudin. Boleh nih Mas ceritain gimana nih perjuangannya memulai membentuk Boleh. karakter dari wayang topeng Malangan menjadi boneka itu gimana? Sebenarnya ini kan pertama itu membuat saya pesan ini apa itu kepala boneka saja. Gimana ya? Tak ambil ya. Iya, monggo. Mana ini? Nah, seperti ini. Seperti ini kan? Ini Oke. toko lain nih. Toko ini toko yang lain juga. Saya Itu juga yang masih arwana mempelajari. itu tadi bukan ya? Nggak ada sangkut pautnya arwana di sini. Soalnya kok ada sungunya gitu loh. Oke, terus gimana? Kalau ini toko-toko sabrang. Nah, itu kan pertama kali saya pikir. Ini saya pakai pakaiannya. Pakaian seperti ini. Ini kan, nah. Ini. Kalau saya pakai walangan, ada payetnya, ada apa itu, montenya, itu susah. Nah, saya googling, di googling. Googling, Searching dulu nih, apa nih Iya. yang didapetin? saya lihat potehi itu seperti apa. Oh, seperti ini seragamnya. Terus kalau di seragam pakaian kayak potehi nggak pantas. Sebaiknya apa? Oh iya, ada batik. Nah, kalau ini kan dari pipian ini. Pipian itu ini sisa-sisa penjahit itu loh. Oh, percah. Pecah. Nah, ini sisa-sisa penjahit banyak ini. Sisa-sisa penjahit itu. Nah, Tapi motif Pakai yang ini. dipilih juga khusus ya ini ya? perasaan aja karena sisa-sisa. Oh gitu, jadi nggak ada pemilihan khusus harus yang motifnya gimana gitu nggak ada ya? Mbak, kalau yang ini kan kalau cewek paling enggak yang agak perasaan kasih sayang. Kalau ini kan ini kain sasirangan ini katanya penjahitnya.
Oke, oke. Lebih lebih cantik ini daripada nanti dipakai kayak apa. Nah, beda lagi dengan karakter ini kan. Nah, ini beda lagi. Hmm. Hmm. Ini kalau ini sarung Madura apa itu? Saya pakai sarung Oh. Madura, beli di Madura sana. Oh Gitu. gitu. Lah modelnya ini, model pakaiannya, saya terinspirasi dengan teater Noh Jepang. Tahu kan? Tahu Oh. itu. Ya pantesan kok modelnya kayak kimono-kimono gitu. Nah itu Hmm. saya apain? Aku Pikir. gini, ini kayak baju bodo bukan, baju kayak kimono aku gitu. Iya itu. Nah, ini kan lebih enak juga, daripada pakai yang payet, terus apa itu monte, itu susah sekali kalau yang asli ya. Aslinya kan enak. Nah, ini juga tangannya itu, ini beda. Saya bedakan dengan potehi, karena biar tidak beda dengan potehi, harus beda dengan yang lain lah. Beda dengan yang ini. Yang penting itu kita harus beda dan percaya diri. Oh iya bener, harus dong. Harus percaya diri. Kalau nggak percaya diri, wes amblas ya. Tapi Mas, gini, kalau yang ini gitu ya, aku ngebayanginnya gimana sih cara tampilnya gitu? Maksudnya apakah kayak rumah boneka yang ada kayak kotaan gitu, terus Mas sembunyi di bawahnya gitu, terus Mas mainin pakai tangan? Sebenarnya saya kepikiran seperti itu. Mm-mm. Pakai ini kayak di atas meja, terus ya rumah boneka lah. Seperti Ya kayak rumah boneka gitu. Kalau sekarang ya pertunjukan potehi seperti itu. Ternyata saya pikir Nah. Mm-mm. terus selain biaya banyak, terus interaksi dengan penonton itu ini apa itu nggak merasuk itu loh. Ngomongannya biayanya mahal gitu aja. Itu Gak alasannya merasuk, gitu. kayak makanan aja belum merasuk. Iya. Jadi enak Oh kalau gitu. kita itu harus gimana ya pementasannya lebih. Ini saya juga masih mencari-cari kok. Jadi Jadi yang waktu pentas pementasannya kemarin pakai cara gimana? secara langsung, apa itu kita berhadapan langsung. Seperti monolog atau monoplay. Nah, Hmm. jadi awalnya teater kan main-main. Nah, ini kita mainkan ini, kita berdialog dengan penonton. Enaknya itu. Jadi nggak ada jarak. Yang penting cerita Panji seperti itu loh. Terus topeng wayang Malangan itu yang mana seperti ini loh. Yang penting karakternya topeng itu seperti ini. Kalau ini kan bonekanya, topengnya kan segini. Oke. Gimana cara ketika karakter berubah karakter dibutuhkan berapa tangan untuk memainkannya begitu. Jadi apakah Mas gerak sendiri, jalan sendiri atau butuh bantuan orang lain? Kalau Aku soalnya sambil ngebayangin gimana ini tampilannya gitu loh kalau lagi tayang gitu loh. Kalau lagi tayang, kalau lagi tampil. untuk sementara ya ini satu aja saya dulu. Nanti Oh, kalau gitu. iya kalau kita butuh teman atau teman mau tertarik ikut pentas, ayo kita pentas bareng-bareng, konsep bagaimana berdua seperti itu. Awalnya kan begitu. Seperti Oke. ludruk. Ludruk itu awalnya Ya. satu orang, besut satu orang, butuh teman menjadi 3 orang. 3 orang harus ada ini musiknya. Oh, harus ada ini. Lama-lama menjadi ludruk seperti itu. Oke. Ini kita lihat udah ada beberapa yang bergabung di di komen kita kali ini. Ini ada yang bertanya begini. Rico Astro ya tanya gini. Apakah memang sulit menyebarkan yang enggak populer? Wah, nyepelein kamu enggak populer. Enggak. Ya memang segala sesuatu yang mau populer itu diawali dari hal yang enggak populer dulu. Ya enggak sih, Mas?
Iya, betul. Gimana? Ya, Apa dimulai dari jawabannya? pertama lah. Apa itu? Ya kita harus ini terus menerus apa itu ngepopulerkan sendiri lah. Walaupun teman-teman nggak populer, kita dari sini saya ngomong ini aja. Ini sudah kena pertama wayang Panji, kedua Padepokan Asmorobaun, yang ketiganya itu wayang Malangan. Itu sudah mana? Nanti teman-teman wayang Malangan itu seperti apa? Pasti dia ke sana tanya satu kali pertanyaan itu akan dijawab dua jawaban. Dua jawaban ini akan menimbulkan satu jawaban menimbulkan dua pertanyaan. Pertanyaannya begini, langsung seperti itu. Itu kalau orang yang ingin tahu loh ya, Panji itu seperti apa. Terus sebaran Panji itu kemana saja seperti itu. Ini kan orang-orang tahu kan cuma Malangan itu aja. Nah di Madura juga ada wayang topeng Madura. Iya ya, kayaknya setiap daerah pasti ada. Tapi gini, sejauh ini Mas Safar ini udah apa namanya, udah melakukan apa aja nih untuk mempromosikan wayang Bojima ini? Ya pertama ya ini dibantu oleh RRI seperti ini. Yang kedua pertama kemarin itu kan ini pemetasan di Lamongan itu saya coba memang agak eksperimen memang. Pertama kan harus eksperimen dulu, ini harus ada pengembangan juga. Terus kemarin di seminar nasional saya juga mengangkat revitalisasi wayang topeng Malangan yang menjadi Bojima itu. Dan banyak kesan juga dia tidak setuju dengan revitalisasi, tetapi transformasi gitu. Ya udah nggak apa-apa. Oh, Jadi nggak mau disebut transformasi, revitalisasi. nah, itu yang Apalagi kalau dengar saya ngomong reborn itu tadi nggak setuju lagi nih, jangan-jangan. betul. Iya, Kayak- kalau reborn kan kayak ibaratnya Sri- kayak lahir kembali. Kayak Sri Mulat Reborn, Warkop Reborn, nah itu. Nah, Gini. udah kelihatan nih pikirannya udah kelihatan. Oh, pasti bahasanya itu ke sana. Tapi gini. Kalau wayang topeng Malangan itu butuh durasi berapa lama? Kalau yang wayang Bojima ini butuh waktu berapa lama? Karena katanya mini kan. Berarti kan walaupun sama-sama cerita Panji, gimana nih caranya seorang Mas Safar bisa mempersingkat ceritanya gitu? Dia kayak mini series lalu gimana gitu? Kayak kalau sekarang kan lagi musim drakor nih. Drakor aja Iya. diminati gara-gara dia itu durasinya nggak terlalu lama kayak sinetron Indonesia. Durasinya sinetron Indonesia itu kan lama-lama ya, 1 jam, 2 jam, bahkan kalau udah kadung laris sampai episodenya ratusan gitu kan. Nah, justru sekarang itu banyak yang suka drakor karena singkat, padat, dan jelas kayak Telegram gitu kan. Nah, itu aja sekarang drakor sudah bikin lagi yang lebih singkat lagi, bahkan cuman secuplikan, maksudnya bukan secuplikan ya, seadegan tentang satu adegan itu aja, tapi benar-benar detail gitu. Itu aja aku minat gitu melihatnya begitu. Cuma 30 menit, cuma 30 menit udah langsung buyar gitu. 30 menit buyar. Dulunya kalau yang dulu tuh sampai berapa menit ya kalau drakor itu ya? 1 jam ada yang 1 jam gitu. Tapi ini sekarang malah dibikin lebih singkat lagi gitu. Nah, kalau Mas Safar sendiri gimana tuh memainkannya, ceritanya tuh gimana? Kalau yang pertama itu wayang topeng Malangnya asli ya. Itu biasanya pertunjukan siang ada. Biasanya mulai asar sampai mau maghrib. Terus ada dilanjutkan lagi jam 9 malam. Jam 9 malam sampai subuh. Jadi itu. Sekarang orang-orang drakor aja 30 menit udah capek, apalagi sampai subuh gitu kan ya. Gitu. Iya. Kalau wayang Bojima ini kan bisa cuma ya 30 menit bisa, 45 menit bisa. Yang penting penonton puas, tahu, terus kita berinteraksi enak seperti itu. Misalnya seperti itu.
Sebenarnya kemarin itu pengalaman saya ya. Hmm. Ini tentang cerita Jenggolo Boyong. Hmm. Yaitu saya kan masih berproses yang Klono Slemandono-nya kan belum produksi. Masih proses pembuatan. Oke. Nah, Ya. ini untuk ngakaliku. Nah, Hmm. mengakali itu. Nah, ini Heeh. Nah, Bapang saya suruh cerita, wah gini, wah itu loh ada Klono Slemandono sedang apa itu berbaris dengan prajuritnya, dia ke hutan, terus dia ketemu dengan jin di gua seperti itu. Ini yang cerita. Yang penting gimana ya? Gimana cara kita kreatif dalam panggung itu kalau nggak ada tokohnya, memunculkan tokoh itu bagaimana? Ya ini yang cerita Bapang ini. Bapang dengan pembantunya itu kan ini yang bisa merakyat itu. Dia itu ke atas enggak, ke bawah enggak, seperti itu Bapang. Oke. Seperti itu. Saya jadi inget ini nih apa namanya kakak-kakak yang bawa boneka monyet, boneka apa tuh yang gede-gede tuh yang kadang datang di ulang tahun anak-anak gitu tuh. Jadi dia ngomong sendiri. Iya. Iya kan? Yang ngomong ventriloquist ya. Iya kayaknya kalau aku istilah-istilah gitu ventrilogus. Ventrilogus. Gak bisa lanjut lagi Iya. udah. Oke. Iya, itu ada ininya. Saya juga suka belajar dari situ juga. IG-nya ventriloque, IG-nya puppet, IG-nya ini. Jadi untuk pembuatan ini tidak hanya semata-mata jadi gitu aja. Saya buka IG puppet, IG-nya ventriloque, terus IG-nya yang pakai boneka tali itu. Oh. Terus teater no. Itu kalau melihat pementasannya gini, gampang. Kalau kita lihat ini gampang. Saya juga gitu. Tapi kenyataannya Saya kalau juga melihat apa itu siaran gini, gampang. Coba suruh siaran sendiri orang-orang itu. sawangannya gampang gitu ya. Iya. Oke, ini waktunya aku ngingetin lagi buat sahabat literasi untuk mengupdate terus Rumah Kata lewat Instagram RRI Surabaya dan juga YouTube RRI Surabaya, plus juga bisa lewat podcast Keluarga Angkasa. Ngobrol lagi sama Mas Safar. Nih Mas Safar, apa namanya, untuk proses membuat satu wayang itu butuh waktu berapa lama sih sebenarnya? Karena kan itu pesannya juga lama ya. Biasanya datangnya berapa lama? Itu dia seni apa handcraft atau gimana? Kalau yang buat ini kan seniman, atau artisan. Artisan. Atau artisan kan? Lihat di kamus KBBI ya. Ada. Ada ya. Iya. Ada, iya. Iya. Artisan itu semacam seniman tapi pengrajin dia itu. Tapi ini memang seniman bener apa itu dari wanita. Ini pembuatan ininya aja apa itu kepalanya. Mm-hmm. Itu paling enggak 3 bulan karena banyak kerjaan sih. Aku pikir Kalau Mas, buatnya ya, Samen bikin sendiri. Aku kirain dirimu bikin sendiri. Ternyata dibikinin ya. iya kita itu. Itu bahannya dari apa? Dari kayu. Dari kayu. Sesuai nama saya. Oh. Kenapa kok pakai nama balok? Aku jadi penasaran, pengen tahu. Balok itu artinya apa? Maksudnya gimana kok tiba-tiba muncul balok itu gimana? Ya, Apa itu karena kayu. suka ngerikiti es balok? Bukan. Ya, itu kayu itu sendiri. Oh gitu. Harusnya kita ngomong ini aja. Oh kita ngomongin itu di balik layar aja deh kalau gitu ya. Masa nggak mau bocorin sama adik kelasnya, nggak mau. Oke. Jadi itu butuh waktu kurang lebih berapa lama tadi? 1 bulan.
Enggak, kalau ininya aja satu itu dia bisa mungkin bisa menghasilkan 3 bisa lah. Tetapi, Dalam waktu 3 hari 3 bisa. Tetapi kan oh gitu, ini cepat ya. enggak, pembuatannya itu minimal kan dasarnya dulu, dasar semua. Terus Desainnya dari dirimu, Mas. dari ini kan karakter wayang topeng ininya. Mm-mm. Oh, jadi benar-benar ngeplek gitu ya. Dewi Iya. Sekartajinya. Tapi versi mini boneka gitu. Ini boneka. Kita kan diskusi dulu sebelum pembuatan seperti ini diskusi dulu. Ini aja yang pertama itu saya membuat itu bukan gagal sih, kurang besar sedikit lah. Nah, makanya saya buat lagi. Itulah proses. Nah ini kalau kainnya ini ya saya bolak-balik semalam. Ya 2 malam lah, karena bolak-balik nggak ada contohnya, nggak ada ininya. Saya buka YouTube, saya buka saya buka tentang Potehi ini seperti itu. Yang penting saya nggak sama dengan Potehi, nggak sama dengan Noh, tetapi ada di sini. Itu. Gimana caranya? Mas, aku tuh penasaran. Kenapa sih repot-repot bikin-bikin kayak gitu? Nggak kayak kurang kerjaan aja gitu? Apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh seorang Mas Safar begitu? Memang kita kurang kerjaan. Iseng. Tapi iseng. Iki lho, jawabannya seniman iki mesti kayak ngene iki. Aku langsung macet gitu. Cuma masa hanya karena keisengan semata atau mungkin ada hal lain gitu kayak apa ya? Aku kok ngerasa jenuh ya kalau ngelihat wayang topeng Malangan gitu misalnya lama, tapi aku pengen yang singkat gitu atau gimana? Itu tadi kan memang alasan utamanya ya, ide awalnya seperti itu. Tapi kayak kurang kerjaan itu tadi memang bener ya. Enggak, Jadi kan kayak apa itu cerita Panji itu kurang merambah ke anak-anak. Ini aja masih karakter dewasa loh, ini bukan anak-anak loh. Kalau karakter anak-anak pasti ini agak kartun kayak inilah apa itu boneka-boneka anak-anak lah. iya ya. Saya lihat boneka anak-anak itu. Nah, ini masih serius. Tetapi kan ini aneh. Nah, anak-anak itu sukanya kan aneh. Mulai dari itu saya buat bikin ini biar cerita Panji tahu. Mungkin kedepannya saya juga paling enggak yang dengerin saya itu tetangga, keluarga itu dulu kan ya. Tetangga ini temen baru. Kalau langsung ke berat. Kalau langsung ke berat. Saya tadi gara-gara Mas Safar bilang belum cerita Panji ini belum merambah ke anak-anak. Emangnya kalau cerita tentang percintaan gitu cocok buat anak-anak, Mas? Bukan. Bisa Andande Lumut juga bisa. Oke. Ceritanya banyak Andande Lumut tentang. Jadi nggak melulu-melulu soal Panji nih. Dasarnya Panji. Tapi kan persempalan carangannya, kreasi. Ini kita jadikan apa? Ini apa itu? Andande Lumut. Nanti ada cerita yang tentang boneka, binatang seperti itu. Ikan, Aku suka sama statementnya Mas yang bilang kalau belum merambah ke anak-anak. Jadi kayaknya kalau sekarang nanti buat siapa aja yang ngelihat ini gitu ya, buat sahabat literasi mungkin punya adik, punya sepupu, anak yang mau ngadain pesta ulang tahun gitu ya. Salah satu pengisinya harus kayak gini nih gitu loh, harus ada cerita seperti ini gitu, nggak melulu-mulu yang boneka monyet atau boneka apa tuh yang namanya itu ya pokoknya boneka bercerita itulah. Jadi bisa nih pakai kayak gini nih. Wah Mas, kamu harus gabung sama event organizer-nya ini apa namanya, acara ulang tahunnya anak-anak itu. Iya loh. Iya, kalau memang beneran pengen merambah ke anak-anak ya terus bisa ke sekolah-sekolah ya kan. Loh beneran, karena saya sebagai seorang wanita yang sudah punya anak, kayaknya memang cerita-cerita punya anak toh. lah ya, cerita-cerita kayak gitu tuh
Dikerjain, wah punya anak. Jadi cita-cita kayak gitu tuh nggak ada loh Mas. Maksudnya iya ya gitu. Aku aja yang udah segede ini cerita Panji juga baru-baru tahu ini gitu kan. Walah ada yang namanya Panji Asmara Bangun gitu ya kan. Oke, saya takjub. Itu Tapi itu apa? ini masih ceritanya loh ya. Belum ke yang lain-lainnya. Sekarang orang Apa itu? memainkan ini. Memainkan ini apa? Ayo. Ke anak-anak kita main seperti ini. Apa itu? Ini bisa memperkuat apa itu tentang motorik anak itu loh. Oh, Nah, ini kan- motorik halus, motorik kasar. Seperti Jadi anak-anak itu, iya, anak-anak itu jadi bisa mengontrol apa yang ini. Pokoknya mereka maunya menggerakkannya Iya. gimana gitu. Oh, sekalian Iya, ngajarin mereka juga ya kan? Iya. Iya, Antara iya. ini terus gerakan dengan pemikiran itu bagaimana seperti itu. Iya, bisa berkolaborasi dengan baik begitu ya. Mm-mm. Oke. Aku tantang dirimu Mas sebagai penutup perjumpaan kita di Rumah Kata kali ini. Mainkan satu kisah sebelum untuk menutup perjumpaan kita di Rumah Kata. Main ya. Kisah apa ini? Ayo, Oh, ya. cerita siapa ayo? Ya, Ayo. kisah berapa menit? 8 menit. Ya. Oke. 8 menit. Oke, siap? Ya, Kisahnya ini Jenggolo Boyong ya. Jenggolo Boyong. Jadi sahabat literasi, ini dia kita sambut Mas Safar dengan cerita Jolo Boyong. Yeay, sekalian saya juga menutup Rumah Kata. Jenggolo Boyong. Ini kok iya susah tuh ya ngomong Jawa. Iya apa tuh ya? Oke, silakan. Nah, tahu kan? Walah, Dewi Sekartaji, kowe mbok yo pemulia, ojo nang alas kene. Ora mbok, aku arep mule yen Panji Asmara Bangun gelem nggawa petek tulak jengger Drima Tupung nang nanti ya nang negara kauripan. Walah ngono to. Lek yen ngono tak kabarne nang Panji Asmara Bangun, lek awakmu gelem mulih yen Panji Asmara Bangun gelem nggawa petik tulak jengger Drima Tupung yang ana ning Guwa Sela Mangleng. Iya, Mbok, iya. Nah. Iku Dewi Sekartaji. Nah, saiki ora ono persiapan iki. Persiapan iki. Nah, ini langsung on the spot, ini langsung tembak aja ini. Langsung spot. Iya. Lah. Heeh. Saiki jin dandaran ndek ndi? Gak ono anune jin dandaran iki. Jin dandaran sing manggon nang Guwa Sela Mangleng. Aku arep njupuk petik tulak jengger Drima Tupung. Wah. Ora iso. Kowe iso nggawa petik tulak jengger Drima Tupung yang iso ngalahke aku. Oh. Yo. Kowe tak kalahke saiki ya. Ho. Ah, wis iki. Nah, iki tanggapan paling Ekstrim. singkat. Soalnya, nah, orang asistennya. Gak apa-apa. Oke, wis rada kebobol-bobol. Iya ya, masukin bonekanya juga agak Panji. susah ya. Iya, karena masih ini Panji Asmara Bangun wis oleh petik tulak jengger Drima Tupung saka
Woseng lomangleng. Nah, ki. Dewi Sekataji. Wala Kang Mas. Ono apa? Iki PT tulak jengger dilemo tupung wis tak gawa. Ayo saiki mulai nang negara Jenggala Manik. Nah, lila wis ngene tok to. Pamentasane nah wis. Lah, silam gitu. Biasanya pakai lagu juga nggak sih? Untuk sementara iki pakai enggak sih, enggak pakai lagu, cuma deskripsi. Backsound gitu. Enggak. Oh, sementara. gitu. Ya Oke, langsung oke, aja. Kita langsung ini berhadapan dengan penonton. Ya lagunya apa itu musiknya musik cangkem, semuanya pakai cangkem. Kita narasikan ya pakai bahasa Indonesia, ya pakai bahasa Jawa. Kita lihat audiennya itu. Karena ini wah iki kamera rada cilik tak Iya benar. Kurang ini jangkauannya ini angle-nya kurang lebar. Oke, Iya. Mas terakhir nih harapannya Mas dengan wayang Bojima ini apa? Dengan wayang Bojima ini ya paling tidak masyarakat tahulah cerita Panji itu seperti apa, terus wayang topeng Malangan itu seperti apa, seperti itu. Ini kan pemantik aja. Saya ini hanya pemantik. Ini sebenarnya saya terinspirasi dari wayang topeng Malangan, tetapi ditransformasikan atau direvitalisasi menjadi wayang Bojima seperti itu. Nah, dengan pertanyaan seperti itu, ini di seminar kemarin seperti itu. Wayang Bojima itu apa? Terus Malangan itu seperti apa? Sudah kena dia. Oh, Malangan ini seperti ini loh. Ini sejarahnya seperti ini loh wayang topeng Malangan. Nah, seperti itu. Oke. Pemantik aja. Baik kalau gitu. Pemantik yang luar biasa, Mas Safar. Semoga kita bisa bertemu secara live, nggak virtual aja. Jadi Mas Safar mungkin bisa memainkan wayang Bojima juga di acaranya RRI. Kayak kemarin ulang tahunnya RRI, coba ada Mas Safar juga, keren nih. Iya, di selasarnya enak itu, adem. Iya bener. Ya udah kalau gitu, sampai ketemu lagi nanti. Terima kasih Mas. Sukses selalu. Sehat-sehat terus. Amin. Amin. Dadah. Oke, Rumah Kata harus Ana akhiri dan sampai ketemu lagi di episode Rumah Kata berikutnya. Bye bye.